Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi, dan meriwayatkan siapa Imam Tirmidzi terhadap hadis karena ada siapa Nabi idza dakhala, itu bila masuk siapa Nabi al masjidah, terhadap masjid, shalla, maka membaca sholawat siapa Nabi ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad, wa sallama, dan membaca salam siapa Nabi, wa qala, dan mengucapkan siapa Nabi Rabbi firli, Rabbi wahai Tuhanku, ighfir, ampunilah li kepadaku, dzunubi, atau bagiku, dzunubi, terhadap beberapa dosaku, waftah, dan bukalah li, untukku, abwaab rahmatika, terhadap beberapa pintu rahmatmu, wa idza kharaja, dan bila keluar siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalla, maka membaca sholawat siapa Nabi ala Muhammadin, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallama, dan membaca salam siapa Nabi, wa qala, dan mengucapkan siapa Nabi Rabbi firli dzunubi waftah li abwaab rahmat, abwaab fadlik, Rabbi firli, Rabbi wahai Tuhanku, ighfir, ampunilah, li bagiku, dzunubi, terhadap beberapa dosaku, waftah, dan bukalah li, untukku, atau bagiku, abwaab fadlika, terhadap beberapa pintu anugerahmu, abwaab fadlika, terhadap beberapa pintu anugerahmu. Jadi ini adalah doa ketika yang diajarkan oleh Rasulullah ketika beliau masuk ke dalam masjid dan ketika beliau keluar dari masjid, yaitu baca sholawat, kemudian beristighfar, kemudian memohon rahmat. Kalau keluar, maka beliau membaca sholawat, kemudian beristighfar, kemudian setelah itu memohon anugerah. Apa perbedaannya antara masuk dan keluar? Ada rahmat, ada anugerah, ada rahmah, ada fadl. Antara rahmat dan fadl itu seolah-olah Rasulullah itu memberikan kesan bahwa yang dimaksud dengan rahmat itu adalah belas kasih Allah di akhirat, sehingga ketika kita itu masuk masjid, kita mohon untuk dibukakan pintu rahmat, yakni pintu belas kasih Allah di akhirat kelak. Kemudian ketika kita keluar dari masjid, kemudian kita diajari untuk meminta agar dibukakan pintu fadl, fadl atau anugerah. Jadi anugerah dari Allah. Fadl ini dalam hadis ini seolah-olah mengesankan bahwa kita memohon belas kasihan dan anugerah Allah dalam kehidupan dunia kita. Jadi ketika masuk, kita memohon anugerah untuk kehidupan akhirat. Ketika keluar, kita memohon anugerah untuk kehidupan dunia kita. Bagaimana anugerah yang diberikan oleh Allah ketika keluar dari masjid, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita itu membawa kebaikan bagi diri kita, membawa ketenangan dan kebaikan bagi diri kita. Itu adalah fadl. Jadi kalau pemberian yang tidak membawa kebaikan, maka itu bukan fadl namanya, tapi istidraj. Ya, istidraj atau pemberian yang diberikan atas dasar kebencian. Tapi kalau pemberian atau anugerah itu membuat kita semakin baik dan mendorong kita untuk menggunakannya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah, maka itu adalah fadl. Jadi kita tidak semata-mata memohon kepada Allah kekayaan, tidak, tapi memohon fadl kepada Allah.
yakni pemberian atau anugerah yang membawa kebaikan dalam hidup ini. Wa Abu Dawud, dan meriwayatkan siapa Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi terhadap hadis man akalat ta'am, man adapun barang siapa akala itu makan siapa man at-ta'ama terhadap makanan, wa qala dan mengucapkan siapa man alhamdulillahilladzi at'amani, alhamdu adapun puji lillahi itu bagi Allah, alladzi at'amani yang memberikan makan siapa Allah, alladzi at'amani yang memberikan makan siapa Allah ni terhadap aku, hadza terhadap ini, wa razaqanihi dan memberi rizki siapa Allah ni terhadap aku, hi terhadap hadza, min ghairi haulin dengan tanpa daya, minni dariku, wala quwwatin dan tanpa kekuatan, ghufira maka diampuni lahu bagi man ma apa sesuatu taqaddama yang telah berlalu, apa ma min dzambihi dari dosanya man. Wa Tirmidzi dan meriwayatkan siapa Imam Tirmidzi, wal Hakimu dan Imam Hakim terhadap hadis man dakhala as-suqa, man adapun barang siapa dakhala itu masuk siapa man as-suqa terhadap pasar, faqala lalu mengucapkan siapa man la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha tiada Tuhan itu maujud illallahu kecuali yakni Allah, wahdahu dalam keadaan sendirinya Allah, la syarika tidak ada sekutu itu maujud lahu bagi Allah, lahu itu bagi Allah al-mulku adapun kerajaan, walahu dan itu bagi Allah alhamdu adapun pujian, yuhyi menghidupkan siapa Allah, wa yumitu dan mematikan siapa Allah, wa huwa adapun Allah hayyun itu hidup, la yamutu tidak akan mati siapa Allah, biyadihi itu di dalam tangannya Allah atau di dalam kekuasaannya Allah, biyadihi itu di dalam kekuasaannya Allah, al khairu adapun kebaikan. Jadi kata biyadihi itu kalaupun misalnya kita maknai dengan tangannya Allah, maka yang dimaksud adalah kekuasaan. Karena apa? Karena tangan itu adalah sifat dari manusia, bagian tubuh, sementara Allah itu maha suci dari bagian-bagian tubuh. Kenapa? Karena yang ada bagiannya itu memiliki sifat bagian itu adalah materi. Allah subhanahu wa ta'ala bukan materi. Sehingga di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata-kata yadullah, tangan Allah itu harus ditakwil. Nah, ketika ada orang mengucapkan tangan Allah, maka yang dimaksud itu tentu saja bukan anggota tubuh, tapi adalah kekuasaan Allah. Karena Allah maha suci dari anggota tubuh. Allah memiliki sifat mukhalafah lil hawadits, tidak sama dengan makhluk. Wa huwa adapun Allah ala kulli syai'in atas setiap sesuatu, qadirun itu maha kuasa, qadirun itu maha kuasa, wa rafa'a dan meninggikan siapa man dakhala suqa atau mengeraskan siapa man, wa rafa'a dan mengeraskan siapa man biha dengan doa, dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sautahu terhadap suaranya man, kataba maka menulis Allah siapa Allah lahu bagi man alfi hasanatin terhadap 1000 kali 1000 atau 1.000.000 kebaikan, alfi hasanatin terhadap 1.000.000 kebaikan, wa maha dan menghapus siapa Allah anhu dari man alfi sayyiatin terhadap 1.000.000 keburukan, wa rafa'a dan mengangkat siapa Allah
lahu bagi man alfa alfi darajatin terhadap 1.000.000 terhadap 1.000.000 derajat atau 1.000.000 pangkat. Ini adalah doa ketika mau masuk pasar. Jadi doanya ketika mau masuk pasar dibaca dengan keras, tidak dengan lirih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau doa ini dibaca dengan keras, maka jaminannya sangat tinggi. Apa jaminannya? Allah akan menuliskan 1.000.000 kebaikan untuknya, menghapuskan 1.000.000 keburukan darinya, dan mengangkat 1.000.000 derajat untuknya. Kenapa jaminan untuk doa ini sangat besar? Karena kalau ada orang masuk ke pasar, kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keimanan, dengan penuh kemantapan, dia masuk pasar, maka berarti itu adalah orang yang sangat baik. Karena rata-rata kalau orang masuk ke pasar itu tidak akan memikirkan tentang doa, tidak akan memikirkan tentang ibadah, tapi yang dipikirkan ya uang, uang dan uang, bisnis, bisnis dan bisnis. Sehingga kalau ada orang masuk ke pasar justru dia ingatnya sama ibadah, berarti ini orang yang luar biasa. Sehingga jaminan untuk orang ini sangat tinggi sekali. Sehingga dalam sejarah disebutkan dulu ada seorang penguasa, seorang gubernur yang sangat terkenal di daerah Khurasan Raya, di perbatasan antara Iran dan Rusia. Kalau sekarang Iran dan Rusia, ada gubernur Khurasan pada masanya Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, namanya Qutaibah bin Muslim. Qutaibah bin Muslim ini gubernur yang sangat terkenal. Dia adalah salah satu gubernur yang memiliki penaklukan sangat luas di masa dinasti Umayyah. Dia dikenal sebagai penakluk dari Rusia dan Cina. Yang menaklukkan Rusia dan Cina itu Qutaibah bin Muslim. Qutaibah bin Muslim ini suatu ketika ada seorang ulama sufi yang terkenal juga di dunia tasawuf, namanya Muhammad bin Wasi'. Itu bersahabat dengan Qutaibah bin Muslim. Suatu ketika Muhammad bin Wasi' itu datang dari Baghdad atau dari tempatnya para ulama. Beliau mendapatkan hadis ini dari salah satu teman baiknya. Kemudian ketika pulang ke Khurasan, beliau menyampaikan hadis ini kepada gubernur Qutaibah bin Muslim. Syekh Muhammad bin Wasi' menyatakan, wahai gubernur, saya memiliki hadiah untuk Anda. Qutaibah menyatakan, hadiah apa itu? Ini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendapatkan riwayat ini dari teman saya yang sangat baik. Disampaikan hadis ini bahwa kalau ada orang masuk pasar dan membaca doa ini, maka jaminannya demikian. Maka gubernur Qutaibah bin Muslim sangat gembira dengan berita dari Syekh atau Imam Muhammad bin Wasi'. Sampai setelah itu gubernur Qutaibah ini sering datang ke pasar dengan mengajak rombongan. Kemudian sebelum masuk pasar, beliau membaca doa ini. Setelah itu masuk pasar, keluar lagi. Sering ngajak rombongannya begitu. Ini gubernur dulu, ya. Jadi gubernur dulu itu seperti itu, sangat religius orangnya. Datang ke pasar, ya kepentingannya bukan sekedar untuk berbelanja, tapi kepentingan utamanya bagi gubernur Qutaibah bin Muslim adalah karena berharap akan mendapatkan jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang termaktub di dalam hadis ini. Selanjutnya wa Tirmidzi, dan meriwayatkan siapa Imam Tirmidzi terhadap hadis man jalasa. Adapun barang siapa jalasa itu duduk siapa man fi majlisin, di sebuah majlis, wa katsura dan banyak fihi di dalam majlis laghatuhu gaduhnya majlis. Faqala, maka mengucapkan siapa man qabla ayyakuma, sebelum sekiranya berdiri siapa man atau bangkit siapa man min majlisihi,
dari majlis nyaman. Zalika yakni tersebut, yakni majlis tersebut. Membaca subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka maha suci engkau, Allahumma ya Allah, wa bihamdika dan dengan selalu memujimu. Asyhadu bersaksi siapa aku an terhadap sungguhnya sya'an, la ilaha tiada Tuhan itu maujud illa anta kecuali yakni engkau. Astaghfiruka memohon ampunan siapa aku ka terhadapmu, wa atubu dan bertaubat siapa aku ilaika kepadamu. Ghafara maka mengampuni Allah siapa Allah, lahu bagi man, ma terhadap sesuatu kana yang terjadi apa ma, ini termasuk kana tam ya, karena yang tidak butuh pada khobar. Karena yang terjadi apa ma fi majlisihi di dalam majlisnya man, zalika yakni majlis tersebut, zalika yakni majlis tersebut. Ini doa yang disebut dengan doa kafaratul majlis, doa untuk penghapus dosa yang terjadi selama kita melakukan pertemuan. Sehingga doa ini salah satu doa yang dibaca oleh para ulama kita sesuai dengan apa ajaran dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum bubar membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka kalau misalnya selama dalam pertemuan itu ada misalnya dosa-dosa yang kita lakukan karena perbedaan pendapat dan seterusnya, maka Allah akan mengampuni itu. Selain doa ini ada beberapa doa yang biasa dibaca dalam tradisi kita. Kalau kita selesai ngaji biasanya membaca doa Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Itu adalah agar ngaji kita itu diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah. Kemudian kalau selesai pertemuan kadang kita juga membaca doa Rabbi faj'al mujtama'na wa yatu husnul khitam. Ya, waqtina ma qad sa'alna min atayakal jisam, agar pertemuan kita berakhir dengan baik dan Allah memberikan apa yang kita inginkan dalam pertemuan itu. Dan banyak juga para ulama kita, para kiai-kiai terutama di Indonesia itu yang kalau selesai pertemuan membaca wal asr, surat wal asr, ditutup dengan surat wal asr. Kenapa kok ditutup dengan surat wal asr? Karena dalam surat al asr itu ada wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tawasau saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Karena dalam sebuah pertemuan yang kita lakukan rapat misalnya, kita itu saling tukar pendapat, saling memberikan saran, saling memberikan pesan, saling memberikan masukan, saling memberikan kritikan, kadang saling memberikan dukungan. Dan dengan membaca Al-Asr kita berharap barokah dari Al-Asr, bahwa semua yang terjadi dalam pertemuan itu adalah dalam rangka membangun kebenaran, membangun kebaikan antar sesama, ikhlas untuk kebenaran dan kebaikan. Itu yang diharapkan, sehingga ada kiai-kiai kita, ada banyak kiai-kiai kita yang menutupnya dengan surat Al-Asr. Ghafarallahu, semoga mengampuni Allah siapa Allah lana kepada kita ma terhadap dosa taqaddama, atau bagi kita ma terhadap dosa taqaddama yang telah berlalu apa ma, wa ma dan dosa ta'akhkhara yang akan datang apa ma, min kabairi dzunubina dari besar-besarnya beberapa dosa kita, wa sayyiati a'malina dan buruk-buruknya beberapa amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.